Oke. Oke guys, kembali lagi di Nintendo Kaza apa tuh? Kaza Arcade Official. Apa kali ini aku udah langsung lebih ke langsung ke JFD mungkin lain kak besok atau mungkin hari sebelum penutupan. Biasanya kalau udah penutupan JFD aku akan langsung cepat aja untuk rekaman saja di situ. Tapi kali ini aku hanya menjelaskan tentang bisa dibilang bisa dibilang tentang apa tuh ya namanya, Rose alias lebih ke apa tuh namanya, bisa ke yang dalam Indonesianya itu peran. Rose itu sebenarnya artinya peran. Dia kalau peran kayak misalnya memilih, kalau misalnya cita-cita kalian menjadi dokter misalnya, nah sama perawat contohnya itu lebih ke kategori hero sih. Nah karena itu perannya dokter dan hero tuh memang sengaja mau memastikan dan kita tetap sehat selalu. Itu kalau dari top cuplikan dari dunia nyata, cuplikannya dunia nyata ya. Itu Rose itu terbagi atas 5 Rose, yaitu tank alias tanker atau defender, dealer, damage atau umum memanggil sebagai attackers atau damager, atau bisa juga sebagai nggak tahu lah, pokoknya dia seperti umum dipanggil attacker, healer, supporter atau support, sama tactic supporters alias tactic supporters. Karena ya dari roles itu lah kalian bisa mengetahui dari semua roles itu ada banyak peran di masing-macam apa di setiap peran itu ada 3 posisi dalam karakter student kalian. Nah ini contohnya kalau dia pawn itu berarti ada posisi student kalian atau karakter kalian akan maju ke depan, ke barisan terdepan. Biasanya itu dilakukan kadang tanker, kadang attackers, kadang juga healer. Namun untuk perannya itu perannya ini sabar. Nah dia kalau dari bacanya dari Aula dan developernya mengatakan perannya tank itu adalah menahan serangan dan juga maju ke barisan terdepan sebagai perisai untuk melindungi tim alias teman kita dari yang bagian striker. Dalam perannya tank itu dia memiliki 3 kategori kriteria. Dan ada heal point, defense, dan juga ada evasion yang sangat tinggi. Itu adalah kategori tank alias tanker. Kedua, tidak ini ada dia. Dia itulah yang memberikan damage yang sangat besar ke musuh banyak maupun musuh satu target. Nah, di berbagai tipe targetnya. Ada tiga, ada 4 kategori. Pertama dengan pen shape, kedua adalah fokus target, ketiga adalah dia fokus target bisa 5, bisa 1, kadang lebih, tergantung peluru mereka. Ketiga adalah bentuknya lingkaran dan juga adalah bentuknya kotak persegi panjang, bisa juga dan seterusnya. Nah itu kalau attackers bisa dari attacker maupun tanker. Nah cuman tanker tuh hanya sekedar untuk heal point, defense sama evasion, tidak damage besar. Wawan kalau perhatikan mereka tuh damage kecil karena mereka tuh perannya sesuai perannya ada tanker alias pertahanan bagian barisan terdepan. Nah kalau dia alias attacker lah yang memberikan damage besar itu. Biasanya bisa pawn, kalau attacker ini bisa pawn, bisa back alias belakang, pawn itu depan, middle itu tengah, bisa middle atau juga bisa kategori rear. Rear itu apa? Rear itu bagian kiri kanan. Nah di situ kan bisa ketahui situ. Oke guys. Nah intinya juga berikutnya juga ada di namanya healer. Healer itu adalah peran seperti dokter, perawat dan semacamnya. Nah dia hanya tugasnya memberikan healing.
menghealing atau menyembuhkan atau mengobati. Nah, itu healer. Perannya healer tuh hanya sekedar menghealing dan juga melindungi teman kita, teman dan seseorang kita cintai. Supporters atau support atau supporter ini akan hanya sekedar membantu. Maybe dengan tanker damage-nya lebih kecil. Cuman dia hampir dia di heal point-nya tetap sama defense-nya lemah. Misalnya seperti ini, Hipumi. Ya, dia masuk. Karena defense-nya mungkin dan heal point-nya standar seperti attackers, tapi damage-nya lawan seperti mirip tanker. Dia kecil damage-nya, tidak besar. Karena mereka hanya sekedar membantu. Support itu perannya apa? Support itu hanya sekedar membantu, bukan memberikan damage besar. Kadang untuk PES bisa juga memberikan damage besar seperti siapa tuh? Hoshino pakai nenang. Dia itu bukan memberikan damage besar, harusnya dia membantu. Nah, itu tidak biasa. Nah, nanti gue jelaskan nih. Yang terakhir ada support alias tactical support. Tadi tactical support sembarang aja. Yang penting tactical support alias tactical supporters. Tactical supporter inilah yang membantu mereka dengan senjata manapun, dengan senjata maupun kendaraan, maupun dengan dengan bab. Suatu bab itu yang supporter maksudku. Tactical support hanya kendaraan sama bersenjata. Nah, yang ini mereka tuh biasanya menggunakan seperti kendaraan, contohnya kendaraan bisa juga dengan sebagai selain kendaraan bisa turret harus lebih kalau gitu apa tuh mini tembakan gitu. Misalnya siapa Kotama dikit masukku siapa tuh namanya siapa aku ingat siapa yang memakai turret namanya siapa ya Sabah Utaha ya contohnya. Nah, dia tuh bukan kendala tapi dia tuh juga masuk ke tactical supporter karena dia tuh ada memakai turrets. Tadi aku sempat lihat di mana dia? Utaha ini dia. Utaha masuk ke kategori ini. Tapi dia kan. Nah, udah biasa. Emang iya emang kalau kita perhatikan dia tuh memang memberikan damage tapi dia tactical support sejujurnya bukan dia. Emang iya, dia tuh tidak pas ngelolosnya. Dia seperti Hipumi pakai Samba, mana tuh yang Samba tuh mana tuh? Sabah. Aku ingat di mana ya Hipumi itu? Hipumi pakanan. Iya, kok tadi bersamaan tadi. Nah dia masuk tactical supporter kan dia sudah pas dia memakai kendaraan. Nah, kendaraannya apa? Tank. Tanknya kecil, aku ingat lupa namanya. Ini dia gitu support. Bukannya apa? Bukannya tactical supporter tuh mereka bukan bersenjata dengan apa saja, mau kendaraan hingga turrets dan hingga semacamnya. Kalau turrets damage itu tactical supporter bukan dia alias attackers. Itu mana dia attacker tuh mana ada yang gunakan turrets, mungkin mereka bantu tapi lawan damage baik tekan tuh kecil. Nah, kalau dia misalnya turrets itu masuk ke yang ini. Nah, karena yang turret tadi itu harusnya yang logo gears. Yang dia tuh logo bidikan senjata. Supporter ada logo lingkaran dengan bintang di tengahnya. Healer ada logo hati. Dan juga tanker ada logo perisai. Kami bisa mudah hafal di sini bahkan tidak ada tulisan. Pun kalian akan hafal logonya. Oke guys. Nanti ada satu lagi yaitu ada apa tuh Bonus dia attackers dia nanti di situ akan ditambahkan lagi slotnya untuk yang sebegituan untuk tambahan. Tapi kalau untuk pihaknya saja ini itu di Maros aku bisa tahu ikutnya ada beberapa student yang dianggap tidak sesuai rules alias lebih dari satu rules alias perannya. Pertama kita ada si Akaya Suko alias Hime, umum panggilannya nih. Secara resmi sudah diresmikan oleh Joe Mesori, tidak ini Hime. Nah, kita bahas dulu dari Hime ini. Data patch-nya yang mengganggu ya. Sabar, aku hapus berapa dulu. Aku hapus dulu sebentar. Aku tahan dulu. Maaf guys, soal tadi itu emang iya. Soalnya tadi oh iya. Kita lihat dulu dari rules-nya tuh. Rules-nya ada tank, harus tanker, defender.
Kita lihat dulu dari statsnya. Dari kriteria tiga tanknya harus 3 kriteria: heal points, defense, dan pastinya ada evasion tinggi yang sangat tinggi. Kita lihat dulu. Defense-nya sangat lemah. Heal point cukup tinggi, agak tinggi. Evasion sangat tinggi. Ini masuk ke dari tanker. Tapi yang tidak dia membuatnya tidak sesuai rules alias peran alias lebih satu ada SQ ini sekedar healing. Kok bisa? Ya kalian coba bawa dia tuh yang menghealing kan. Nah, mana bisa kalian sebut dia tanker bisa menghealing? Mana ada? Kalau tanker itu umumnya dia mereka tuh apa? Menahan serangan dan berikan damage kecil itu hanya sekedar untuk menahan serangan dan juga hanya untuk sebagai preset team. Nah, itu ada tanker. Kalau yang healing ini harusnya untuk heal alias perannya penyembuh. Peran penyembuh ini yang bisa menghealing temannya dan melindungi temannya, bukan tanker. Nah, jelaskan ini membuatnya dia lebih dari satu loss. Bagaimana? Tidak boleh sembarangan kalau sebut dia tanker sebut tanker bisa menggiring. Mana boleh. Intinya tanker hanya ini, menggiring hanya ini doang. Nah, ini hanya healer. Mana boleh kan ucapkan tanker healer masuk tanker yang bisa menggiring. Mana boleh. Itu namanya tidak sah aku sebut. Karena itu bertentangan. Mana boleh. Bagaimana jadinya? Karena itu bisa menyebut dia sebagai tanker healer saja, alias tank healer. Karena pertama kita lihat dari stats tadi, evasion sama heal point-nya sangat tinggi. Nah, daripada defense. Nah, dia masih tetap kategori tank. Terusnya tank. Namun ya dari tanker healer ini ada skill. Jelas. Dia sampai menggiring lama pun dia tetap menggiring temannya, wah. Cocok dengan post campaign mission. Memang kita umum dipanggil dia sebagai tank healer. Emang karena dia lebih dari satu loh si Hime ini. Jadi Asuko atau Hime ini kita bisa panggil dia tank healer. Karena lebih dari satu loh dengan sambil menghealing. Boleh aja. Yang kedua ada Igo Saruka. Kenapa masuk kategori? Kita lihat the stats dulu sebelum aku mengatakan kenapa. Oke, kita akan jelaskan dari sekarang. Oke, kita mulai dari kriterianya kita dari Yosa tank. Dia itu apa? Kita lihat dari 3 kriteria tadi. Mulai dari evasion. Memang lemah. Defense sama heal point sudah pas tinggi. Dia itu ada tanker tank lossnya. Namun dia membuatnya tidak sesuai alias lebih dari satu loss. Lebih dari satu ini at skill jelas banget dia memberikan damage sangat besar ke semua musuh di area skipas. Parah banget. Sampai musuh manapun dia ludah sama dia bikin damage besar mereka hampir melebihi Momoi. Parah banget. Yang bisa memberikan damage sebesar ini hanyalah dia, bukan tanker. Tanker umumnya hanya memberikan damage kecil, bukan besar. Kalau yang besar itu dia. Nih, mana ada tanker memberikan damage besar? Yang bisa hanya dia. Nih aja. Nah, yang besar ini yang bisa mengalahkan musuhnya itu doang. Kalau yang ini bagaimana kisahnya? Nggak boleh nyebut dia sebagai tanker yang bisa memberikan damage. Nggak boleh. Tank itu tidak pernah memberikan damage sebesar itu. Mana ada? Itu namanya sudah melanggar rules-nya sendiri. Mana boleh. Kalian boleh mengatakan dia tank dia alias tanker attackers. Karena pertama itu kita berdaya kriteria dan aku jelaskan tadi. Heal point dan defense tinggi walaupun evasionnya sangat lemah. Namun yang membuatnya jadi tank dia ini ada HQ-nya memberikan damage besar. Kalau kalian upgrade lagi sampai penuh, dia besar banget damage-nya, parah banget. Nah, itu kan bisa mengatakan dia ada tank tank dia karena dia gabungan. Bisa sebagai bisa melindungi teman sambil sebagai perisai, sambil juga
bisa pulang sambil memberikan damage. Nah itu aja, biar nggak ada salah paham. Soalnya ini bisa satu loss, mana bisa, nggak boleh. Kalau yang tank itu damage kecil, mana ada damage besar itu. Next, berikutnya tidak ada yang kita tahu, ada Shimoi Koharu. Nih, Shimoi Koharu dia ada lossnya heal. Nah kita coba lihat tuh. Dari kalau kita lihat stats-nya memang sudah pas. Sudah pas. Berikutnya kita lihat dari common skill. Sudah pas, dia ada heal. Karena dia bisa pakai ini hanya heal. Namun yang tidak sesuai dan pastinya lebih dari satu heals itu ada add skill. Masa dia menghealing sambil memberikan damage sih? Parah banget. Ini yang bisa bikin damage ini, damage itu dia bukan heal. Nih, mana ada heal memberikan damage? Mana ada? Yang ada hanya dia mana boleh kalian sebut dia sebagai healer yang bisa memberikan damage. Mana ada? Mana boleh? Itu kan tidak sah namanya. Karena healer itu hanya sekedar menghealing dan melindungi temannya daripada memberikan damage. Kalau isi Moiko ini dia bisa sambil, mana boleh. Jadi intinya dia boleh disebut ada healer dealer alias healer attacker. Karena pertama common skill itu sudah benar, dia statsnya sudah benar, dia ada healer. Yang membuat dia gabungan dia itu healer dan attackers alias healer attackers alias healer dealer ada common add skill alias skillnya. Nah yang ini dia selain memberikan healing juga memberikan damage ke musuh. Parah banget. Jadi kalian bisa mengatakan Koharu ini sebagai attacker maksudku healer alias healer attackers. Next. Yang ada Saiba, berikutnya ada Saiba Midori. Ya kita jelaskan lagi kan rules-nya. Rules Midori ini sudah pas ada di attacker dia. Coba kita lihat dulu. Nah, ayo kita jelaskan dulu apa yang salah. Beda dengan sang kakak, kita jelaskan dulu. Sang kakak yaitu Momoi. Kita lihat dari sang adik. Dari statsnya kita lihat heal defense sama heal point sudah benar, sama attack damage sudah benar. Dia ada sama add skill, passive skill dan sub skill dia sudah benar. Dia adalah attacker. Namun yang tidak sesuai, kenapa common skill itu healing? Nah itu mana boleh. Masa dia memberikan damage besar sampai menghealing? Mana ada. Biasanya kalau attackers itu lebih fokuskan damage besar daripada healing. Yang bisa hanya heal. Nih. Ya. Apa? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang bisa memberikan menghilang teman itu hanya healer, bukan attacker. Karena attacker aku lihat mana ada yang memberikan healing gitu, mana ada. Jadi bagaimana? Mana bolehnya debut dealer yang bisa menghealing? Mana boleh? Itu mah tidak sah dan tidak benar-benar kalian itu benar-benar tidak boleh dikatakan karena itu tidak sah. Tidak sah dengan rules-nya. Rules-nya attacker tidak memberikan healing, dia fokus damage. Lawan damage kecil juga tapi dia pas, tapi ini nggak pas. Untuk hal ini kan bisa sebut Midori sebagai healer alias attacker healer. Ya benar. Karena pertama kita jelaskan dari ulang lagi. Dari statsnya heal point, defense sudah benar, sama damage sudah benar, dia adalah dia bersama di add skill. Nah, namun yang buat dari gabungannya tuh attacker dan healer alias healer alias attacker healer adalah common skill, jelas menghealing temannya daripada dirinya sendiri. Jelas dia itu tidak lebih dari satu loss alias tidak sesuai dengan lossnya. Beda dengan sang kakak, Momo ini dia tidak pas.
dia ada attack penuh, alias dia penuh. Karena dari semua stats sudah benar, tidak ada yang tidak ada bertentangan. Mau common skill udah pas, ini sudah pas. Yang membuat dia jadi low pas ada skill sudah pas yang benar-benar attack beneran. Midori itu gabungan. Nah, jadi kan bisa katakan sang adiknya Momoya itu Midori itu ada dia Hira. Gampang. Next, berikutnya ada si Misonomika. Misonomika tidak lain adalah attacker alias dia. Karena dia tuh bronze dan di bronze. Dari statsnya aku ingat sebelum menghilang. Dia mirip Sugi. Dari stats heal point-nya itu sedikit tidak pas. Tapi yang sudah pas itu adalah itu apa namanya, bisa dibilang damage sudah pas, dia ada attackers bersama common skill dan semuanya. Namunnya tidak sesuai itu heal point sama damage defense itu sangat tinggi. Itu mustahil. Karena Mika itu attack dia. Karena yang bisa hanya memberikan menentukan apa loss-nya yang memiliki heal point sampai defense tinggi itu hanyalah tank, bukan dia. Dia tuh heal point-nya dia tuh lebih rendah defense-nya. Nah, ini fokus ke damage dan heal point juga sama. Ini apa juga sama nih. Mana ada dia attack dia seperti itu. Jadi bagaimana? Mika itu bisa kalian katakan adalah dia tank alias attacker tanker. Karena pertama damage at skill, common skill, special skill sama sub skill sudah benar dia adalah dia alias attacker. Namun yang buat tidak pas, namun dia bergabung jadi dia dan tank alias attacker tanker, yaitu ada heal point sama defense-nya yang sangat tinggi itu melebihi tanker. Yang lebih parah lagi ada defense-nya. Nah, defense-nya itu sangat tinggi banget. Itu yang hanyalah boleh itu hanya tanker, bukan dia. Jadi kan bisa katakan Misonomika itu sebagai dia tank. Because gampang. Yes. Tidak lain adalah Yuzu. Yuzu memang benar-benar masuk kategori karena kita udah tahu dia sering membebani kita dalam tim saat dia rush begitu saja. Nah, kita jelaskan aja ya. Dari statsnya ada loss-nya adalah attackers. Dia. Oke, kita lihat dulu. Dari statsnya udah pas, Oke, udah pas. Namun yang membuatnya yang lebih dari satu loss itu adalah dia lain maju mendahului tanker alias tank sama juga damage waktu dia gunakan ke musuh banyak dia fokus target, damage kayaknya kecil, sangat kecil. Nah, mana ada dia memberikan damage kecil, mana ada itu tergantung tipe armornya. Kalau armornya kuning damage besar itu dia lawan S4 cross itu yang membuatnya sangat sedikit lawan membebani kita aja dan membuatnya opsional. Yuzu ini bertindak seperti supporter, saya membantu doang, parah banget. Yang bisa melakukan itu adalah supporter itu dia kadang mendahului tanker, tapi kadang juga tidak mendahului. Yuzu ini sama halnya dia langsung ngas banget mendahului tanker, parah banget. Nah, Yuzu ini kita bisa sebut sebagai attacker dia support alias attacker supporters. Karena pertama itu dari statsnya itu udah benar. Statsnya udah benar, dia attackers, skill udah hampir benar. Ini juga udah pas. Cuman yang buat dari gabungan itu adalah dia di saat dia berlari maju mendahului tanker. Nah, itu tidak biasa, itu harusnya dia ke support tactical supporters atau setidaknya tactical supporter atau dia supporter yang bisa melakukan itu. Kalau dia tidak, dia itu menunggu tankernya dulu maju baru dianya ikut mengikuti. Itu bisa kalian katakan Yuzu ini adalah dia tank. Kalau dia tuh support. Let's harus masuk ini memang iya. Kenapa dia masuk?
Maka kita sudah tahu damage besar, sedikit besar. Kita jelaskan dari statsnya dulu. Dia ada benar adalah railgun. Dia defense sudah pas walaupun dia back itu memang defense tinggi dia sebagai back bukan sebagai tanker. Nah itu udah apa? Kalau bagi attackernya bagian posisi belakang udah apa? Maupun posisi yang belakang tuh bisa rendah bisa tinggi defense udah apa? Itu kalau di belakang. Nah itu udah apa? Itu masih tetap attacker. Kita bahas dulu. Ya kita oke semuanya udah pas tapi ada yang bahas. Alis ini dia lebih dari satu loss tuh karena dia tuh kalau aku coba di musuh yang biru, damage-nya kadang besar kadang kecil. Tapi tidak bisa di atas Momoy karena costnya 3, ini costnya 6. Nah, Alis ini dia tuh harus kita membantu doang, bukan memberikan damage besar. Mana ada tackle memberikan damage sebesar itu? Sebesar masuk ke sebesar itu, masuk sekecil itu. Karena yang bisa memberikan damage sekecil itu adalah supporter itu damage-nya relatif sekecil itu karena itu nggak besar. Kalau yang besar kalau low attacker damage-nya besar bukan kecil. Mana ada yang bisa memberikan damage sekecil itu kalau attacker? Bagaimana kita jelaskan? Alice ini memang kita sebut sebagai dia support juga seperti Yuzu sama, walaupun dia tidak menjadi tanker tidak, tapi dia itu apa? Dia tuh damage lawan kecil. Lawan kecil. Kalau saat add skill bukan special skill, bukan saat serangan biasa. Nah, dia itu dari statsnya sudah benar. Kalau di defense tinggi dapat dia itu memang back tuh memang defense yang setinggi itu. Berikut ya ini juga sama udah masuk, tapi damage kadang kecil untuk upgrade mata weapon pun sama aja. Dia cukup besar. Tapi sekitarnya damage-nya tidak terlalu sebesar itu. Kayak sekecil itu. Meskipun saya upgrade penuh pun sama aja. Dia sekedarnya membantu. Bisa kayak katakan Alice ini adalah dia support. Let's Utaha pastinya masuk. Seperti kataku tadi, yang dia itu memberikan damage besar. Tapi karena Utaha ini damage tidak terlalu besar. Nah, yang tidak sangat besar itu adalah tactical supporter. Tactical supporter itu bisa kadang memberikan damage besar, kadang juga memberikan damage kecil. Nah, itu jadi aku tactical supporter. Kalau si Utaha tidak pas karena statsnya ini sudah pasnya, jadi stats tidak di skill, common skillnya juga sama. Nah, dia itu lebih satu loss tidak pas. Dia itu turretsnya itu ku coba damage kecil, nggak besar. Bahkan ku upgrade pun nggak ada gunanya, dia kecil, tetap sekecil itu, kecil. Dia itu kalau bikin damage besar dan damage kecil itu adalah tactical supporter. Nah, Utaha ini kan bisa katakan dia itu bisa disebut adalah dia tactical supporter. Tactical supporter dia. Karena pertama itu yang buat itu statsnya udah benar, tapi yang buat dia gabungan dia tactical supporter itu ada di skill sama common skillnya saja. Yang jelas hanya turrets. Nah, itu memberikan damage kecil, tidak besar. Nah, itu tidak biasa kalau dilakukan dia. Jadi kami bisa katakan dia adalah dia tactical support. Let's dan ada Sugi juga sama. Nah, dia mirip dengan Mika juga, Mika damage susah. Kenapa dia masuk kategori? Pertama kita lihat dulu dari statsnya. Lihat dosnya itu dia, oke? Heal point sama damage-nya sudah pas.
Nah, edge skill sama ini ya pas banget. Nah, oke, dia benar, dia berikan damage. Oke. Namun di ini dapasnya ada nih. Dia 3 rolls. Dapas. Dia ini mengirim pada dirinya sendiri, bukan teman. Oke, dapat. Dia ada satu rolls. Lebih satu rolls tuh ada defense-nya. Parah banget. Defense yang tinggi itu biasanya dilakukan oleh tanker. Tanker itu yang memiliki defense yang sangat tinggi. Yang dia tidak. Tapi Sugi ini bisa kalian sebut dia tuh apa? Dia tank karena dia bisa sambil memberikan damage dan juga heal dan membantu menahan serangan. Tapi dia tetap lemah juga. Seperti Mika juga sama. Dia sama seperti Mika sama. Next. Rejo Dapas, kisah pas. Ada beberapa yang aku ingat juga. Akeboshi Himari. Mau dia masuk juga. Kita lihat di statsnya tuh. Lossnya ada support. Kalau yang ini tinggi, ya kan memang kalau dia sebagai support memang begitu. Kalau dia sebagai special suit, dapat. Kita lihat tuh. Support benar dia adalah memberikan damage, memberi damage tambahan. Ini yang pas saja ini dan ini memang benar ada support. Yang tidak itu yang membuatnya tidak lebih dari satu dan tidak sesuai itu common skillnya. Masa dia support tumbuh sampai memberikan damage sih? Nah, dia selain memberikan damage juga ke satu target juga memberikan buff pengurangan evasion. Nah, itu biasanya bisa juga, tapi masa sambil memberikan damage sih? Nah, itu Himari itu memang lebih dari satu loss, bukan dua. Bukan satu maksudku. Yang bisa katakan siapa nih Himari ini bisa dikatakan sebagai apa support dia karena pertama itu dia walaupun damage kecil tapi dia berikan damage. Nah, ini kan bisa katakan dia itu ada support. Iya benar, support dia. Mari masuk aja. Nah, kita lihat dari statsnya dulu dari Mari, jelas kita lihat dulu. Yuk, nah benar dia ada support di Campisai. Nah benar dia support. Nah benar. Oke. Kalau dia hanya satu, ini menjelaskan dia tuh diberikan damage juga. Seperti Mari juga sama. Jelas. Mari ini biasanya sama bisa dibilang dia lebih dari satu roll walaupun damage kecil, tapi yang berikan damage itu biasanya dia. Tapi itu bisa lebih kecil sih kalau bisa itu. Si Mari ini dikatakan support dia kan dia tuh lebih dari satu. Masa kalau skill berikan damage sih? Nah, itu udah apa kalau disebut dia sebagai dia support dia udah apa? Walaupun damage kecil, tapi dia itu nggak bisa aku masukkan. Ini ada mengatakan dia tidak sesuai tapi dia nyatakan sesuai karena dia statsnya dapat damage kecil, edge skill sudah pas, common skill udah pas, passive skill udah pas, passive skillnya sudah pas, sub skill udah pas. Nah, dia mengatakan adalah supporter dia satu rose tidak lebih. Nah, dia aman. Dia sudah dinyatakan sah sebagai support course UE. Next, aku. Kita lihat dulu, dia rose-nya support. Next, kita lihat dulu. Oke. At skill dia memberikan critical damage. Critical damage ke satu ally. Passive skillnya ada healing. Allied competition. Ini lebih dari satu. Lebih dari satu loss. Karena pertama kita jelas ada
adalah kita common skill dan basic skillnya. Jelas. Yang memiliki in dan ini adalah healer, bukan di attackers. Attackers bukan support. Support itu perannya dia nggak ada sambil menggiring. Mana ada. Jadi dia ini sama bisa memberikan healing. Nah itu udah pas banget loss-nya, udah sah. Tidak benar-benar sah kalau aku katakan dia loss segitu. Dia mengiring soalnya setiap 40 detik. Jadi dia bisa dinyatakan adalah support healer karena itu pertamanya tuh di add skillnya sudah pas, sub skill sudah pas. Yang menggabungkan kan ini ada common skill dan basic skillnya yang ternyata healing. Nah itu akan lebih menyatakan support healer. Sudah sesuai aduh. Sakit malah bapak guys maget. Atau bobo. Lagi. Kita lihat dulu. Damage kecil dia ada benar, ini masuk support beneran karena dia tuh sekedar membantu. UI sudah benar, aku udah bilang tadi dia sudah penuh dan nyatakan pas. Nah, sudah benar. Di support, dia berkendaraan. Sudah pas. Dia sudah benar, dia adalah dia karena dia skill sudah pas. Gitu, ini juga sudah pas secara sah. Space oke, si Azusa sama itu udah pas. Sudah pas dapat dia limit. Damage kecil. Dia udah benar, dia ada dia, udah benar. Damage kecil, nah ini sesuai standar, udah apa? Nah, damage kecil sudah pas. Mengimpan dirinya sendiri. Limit. Pantes aja ini pasti kurang sampai ke email, Wak. Wah banget. Ada beberapa sih, ada aku ingat satu lagi mungkin atau ada lagi. Iwaha. Dia tuh udah benar state support. Kusumi udah benar. Oke. Udah benar dia support. Oh, Hauka juga yang ini Hauka dipakai baru juga masuk ke ini. Oh, kasih couple. Bagus nih kok aku dapatkan dia. Dia tuh defense kah atau apa sih? Resistance. Oke. Kita lihat lagi. Aku ingat ada beberapa lagi aku ingat. Damage dapat tapi dia fokus target. Oke.
Mius dapat source-nya damage kecil. Nah, benar. Oke, dapat tas. Aku cek tuh guys, sebentar tuh. Oke, dapat. Aku cek tuh sambil cek juga ya guys, dapat ya. Ngomong lemah tapi aku cek dulu ya, dia selesai kan. Siapa tahu aku ada ketinggalan satu. Oke. Ada beberapa aku ingat, coba aku dulu. Saya dulu, sabar, aku ingat ya dulu. Osinawan tidak ada yang salah karena walaupun dia pakai skill itu damage-nya tetap standar. Walaupun tanpa skill pun dia sudah pas. Dia ada tanker. Kalau dia sudah dengan tanker bot, oke, udah pas. Cycle. Dia sudah benar. Dia sudah jadi dia penuh. Damage kecil. Oh benar, ada damage kecil. Ada lagi. Aduh, berapa ya? Coba aku lihat dulu. Oke, udah pas juga tuh dia pakai tanker. Ada lagi. Sepertinya ada berapa sih aku ingat, tapi aku ingat ingat dulu sebelum aku akhir. Ini Imashino Misaki masuk kategori juga sebagai penutup terakhir kali ini. Kenapa dia juga masuk kategori? Kita bahas dulu dari statsnya. Dia role-nya adalah dia attacker. Kita bahas dulu. Dari heal point, defense sudah benar. Dan juga damage sudah benar, dia adalah dia. Kita bahas dulu. Oke, dia juga udah bisa sama skill, passive skill dan dua ini aja. Kalau skill dan passive skill sudah pas. Namun waktu kita lihat dulu damage-nya tuh dia kadang besar kadang kecil kalau tanpa skill. Nah, damage kecil. Coba kita lihat dulu sama penuh. Benar, dia damage kecil. Damage sangat kecil. Ya, memang Shinobi ini memang kategori masuk damage sangat kecil. Ya, kalau yang dia tuh padang biasanya berikan damage besar, bukan damage kecil. Yang kecil itu biasanya support. Ya, kalau Misaki ini dia lebih dari satu loss juga sama. Nah, skill jelas damage-nya kecil banget dibantu sama sub skillnya kecil banget. Nah, impact Eros Menace pengurangan juga di buff juga. Nah, itu yang harus dilakukan ada support. Misaki ini emang kategori dia support karena pertama dari kita pertama itu kita jelaskan tadi stats dan tak benar, komando PSS kita benar. Wah, perutku sakit. Namun yang membuat jadi dia support attacker supporter itu hanya sekedar skill saja yang sedikit memberikan damage kecil hanya untuk membantu tanpa dia hanya sekedar menembak biasa dengan serangan biasa dengan roketnya. Dan Isak ini emang kategori ini memang rose-nya lebih dari satu. Dia sekedar membantu bukan memberikan damage besar.
kau untuk yang begitu. Jadi intinya dia masuk kategori sebagai dia support. Oke guys, itu ada beberapa student yang sedikit tidak bertentangan karena beberapa studentnya sudah diempas dengan rules-nya. UI KNT itu sebenarnya UI itu hoax, dia ada bertentangan karena dia sudah pas rules-nya. Sudah pas rules-nya perannya karena dia sebagai support memang gitu. Nah benar. Udah benar. Nah, dari aku cek amati dia nggak benar, tidak ada yang salah. Dan ternyata kan hoax, yang hoaxnya minta ampun. Kalau UI ini ada rose lebih dari satu, mana ada dia satu. Dia aku perhatikan. Dari situ aku udah bisa ngambil kesimpulan. Dari situ aku udah mengatakan bahwa apa? Bahwa di UI dinyatakan tidaklah ada yang salah dengan rules-nya, alias sudah pas. Waktu aku diteliti lagi guys, jadi jangan asalan aja guys. Jadi segitu aja guys videonya untuk ini. Untuk penjelasan kenapa aku mengatakan buat video ini hanya sekedar untuk apa, biar nggak ada yang salah paham lagi bahwa rules mereka tuh ada yang salah dan tidak. Nah, berdasarkan stats itu kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa setiap student ASK atau ASK itu memiliki rulesnya bisa lebih dari satu, maupun tidak sesuai dengan rulesnya yang bilang tadi. Seperti email tadi contohnya, dia tuh tankernya menggiring itu berarti tanker hilang. Mana ada tanker bisa menggiring sama sisa sambil menggiring, mana ada. Apalagi video yang menyerang mereka besar sambil menggiring, mana ada. Itu dia seperti itu, mana ada melakukan itu. Yang ya, apalagi kalau harusnya yang bikin damage sambil menggiring, mana ada juga. Nah, itu jangan ada salah paham ya guys. Aku sengaja buat video satu rekaman ini hanya sekedar apa, menjelaskan ulang saja guys, biar nggak ada yang salah paham juga. Biasanya aku pernah dengar ada banyak hoax tentang mereka itu, parah banget. Apalagi UI itu nyatakan goals alias perannya tidak sesuai, padahal sudah pas support. Karena aku teliti lagi stats and skill, promo skill, sub skill, pasti dan dengan passive skillnya sudah pas. Karena itu tidak ada bertentangan. Karena untuk coba di arena manapun, di join parade tadi sampai combat manapun di arcade itu damage-nya kecil, tidak besar. Nah, itu masih wajar aja kalau support alias supporters alias dia sekedar membantu. Jadi kesimpulannya begitu ya guys. Kalau sekedar sekedar untuk penjelasannya biar nggak salah paham lagi. Sempat aku udah dengar ya guys. Jadi semoga video ini bisa membantu ya guys untuk kedepannya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan lewat komentar saja guys. Aku bakalan bahas komentar kalian. Aku kesakitan kalau sambil bersuara. Oke, intinya kalian bisa komentar aja kok, nanti aku jawab nanti aja kalau udah punya waktu ya guys. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe itu channelku Asia Arcade Official. Jadi untuk video ini sampai di sini, so see you on the next video. Jadi see you, jangan ada salah paham lagi ya guys. Aku udah jelaskan panjang lebar ini sampai nggak bisa suara aku, parah banget dah.